Jadi kan makanya kadang kita nih kah kok tuh sedih ketika mereng nasihat guru, mereng nasihat dari seseorang atau mungkin ngeding ceramah gitu. Tapi hati kita tidak tersentuh. Hati kita tidak terenyuh. Tidak terbawa akan apa nasihat yang disampaikan. Kok itu sedih? Soalnya apa? Kok takok? Nasihat selok berdebat sareng Gusti Allah dek ke ate. Nasihat selok tersentuh ke ate. Artinya kita pas tergerakkan untuk melaksanakan nasihat gak dinto takok nikah lakar sarang Gusti Allah lo berdebat ken polan Gusti Allah ngerasanin mabilu kuno. Mabilu kita. Artinya pejawakin dari jauh dalam. Nikah adalah sebuah sebuah takhdil hinaakin sareng Gusti Allah niki kan taruh pahina orang nikah taruh pahina mangkana mun beda nasihat lo iterima beda nasihat lo iterima mun orang lagi ku ongku estoh andi rasa sidik andi rasa estoh dalam hatena taruh beda jalan Gusti Allah koduna mun beda nasihat lo patenya tinggal ate sedih takok ngani kan wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansah lakum in kana Allah yuridu an yuhyikum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Lo kira beri manfaat tang nasihat ka hidegapi derem apa yang kau beri nasihat lo kira manfaat mun lakaran Gusti Allah ngerasanin mapengok hede mun lakaran Gusti Allah ngerasanin mabilu hidegapi wa huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Gusti Allah adalah Tuhan kalian semua dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Qala ta'ala qala Abu Basir Gusti Allah Ta'ala am yaquluna bal yaquluna bali ngocak basira kampian gapi okay. Basira sang ngocak kufar Mekah nikah artinya ayat nikah setengah ayat sponsor di tengah cerita diselipi oleh ayat nikah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat cerita tentang Nabi Nuh nikah, karena makai umat-umat yang sebelumnya sokung oneng, bagaimana jelasnya cerita Nabi Nuh alaihi salam. Oneng Nabi Nuh, cuman cerita jelasnya sobung soalnya bila piring Mekah, selakaran abid. Tada Nabi ban kan tada Rasul nang kota Mekah. Jadi ada orang cerita Nabi Nuh. Ngocak rek Mekah. Wah, Muhammad dah membawa cerita Nabi Nuh. Jadi di tengah-tengah Nabi Muhammad maus ayat ni enggak ayat tentang cerita Nabi Nuh. Sareng Gusti Allah esalepin ni langsung. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Am yaqulun ngocak bahasa orang Mekah iftara dama badah huda kecerita. Nggih. Tapi datang ke Al-Qur'an. Nggih, keceritaan Nabi Nuh atau bagi lakaran maksud orang Mekah ini kan Nabi Muhammad dia membedah dia ke Al-Qur'an secara keseluruhan. Ikhtalaqa tegese dia membedah. Muhammadun basirah Nabi Muhammad, Al-Qur'an ada ke Al-Qur'an. Jawab Nabi Muhammad. Kul ajawab basirah sampean Nabi Muhammad. Iniftaraitu lamun dia membedah basirah kula. Huda ka Al-Qur'an fa alayya mangka engki kak dinto tetep ing atas sekolah ijrami tining panekah tu sekolah ismi tegese tu sekolah ay uqubatuhu tegese balasana dosa wa ana bantining basera kula wa ana bantining paneka kula bariun engki kak dinto orang sebebas mimma dari hal-hal tujrimun saya ampun ngelakonin dosa pasir sampean kapi min ijramikum tegese dari dosa sampean kapi fi nisbatil iftira ing dalam nisbat akin demabadah ilayya dakakula.
Nanti orang Makkah kayak mabada Muhammadnya ngarang sareng Gusti Allah. Nabi Muhammad pakon jawab, qul iniftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ya mun langgaran kok nambah badah ya tang dosa. Langgaran tang dosa saja. Kan jangan kalau nambah badah. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Ben engko lo ota lo rok norok. Hede ngocak engko de mabada je kok lo rok norok. Letu sana hede je. Ceng-ceng la nikah. Ya. Lanjut boleh ke cerita Nabi Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wa uhiya ban wahyu akin. Wa uhiya ban wahyu akin ila Nuhin dak Nabi Nuh. Annahu da saungku nakabadaan la yu'minu iki gak ditok lok beriman min qaumika lan yu'mina iki gak ditok lok beriman min qaumika dari kaum sampeyan illa man kecuali pasirah orang pada amanah saya ampunku ongku beriman pasirah man wala fala tabtais maka jak sedih pasirah sampeyan tahzan tegese sedih bima kalaban hal bima kalaban hal kanu sebad pasirah kaum yaf'alun iki gak dintok ngelakonin pasira kaum sampeyan minasyirki dari kesyirikan fada'a maka doa pasira Nabi Nuh alaihim ing atase kaum bi qaulihi kalaban dabuna Nabi Nuh rabbi la tadar ardi minal kafirin dayyara rabbi la tadar 'alal ardi fa ajaba maka ajawab pasira Allah pasira Gusti Allah taala maha luhur pasira Gusti Allah doa'ahu daka doa'ang Nabi Nuh wa qala ban adabu pasar Gusti Allah wasna' ban akabi pasar sampian Nuh al-fulka dak kapal as-safina tegese kapal bi a'yunina kalaban pengawasan nakulang bimara tegese kalaban pengawasan minna dari kula tabun Gusti Allah wa hifdina banjukan perlindungan kula wa wahyina banjukan perintah kula amrina tegese perintah kula wala tu khatib banja napa tu khatib ni ka ngobrol maksudnya saya maksud ngobrol lagi ento nika rezeki manglo wala tu khatib banja mangluah pasira sampean ni dak kakula atau mereksanin atau bagi dan nikah ni dak kakula fil ladina indalam ring orang zalamu sampun zalim basir alladina kafaru tegese kafir basir alladina bitar ki ihlakihim kalaban ningkalakin ngancor akih alladina zalamu innahum saungkunah alladina zalamu mughraqun nikah adalah orang yang tenggelam. Akhir tangki Nabi Nuh ni kan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama dakwah edabuin sareng Gusti Allah wis Nuh dakwana hedah lah cukup ngaji hedah berusaha ngapa-apai la yu'minu min qaumika illa man qad aman lah lalu kira tambah seberiman ya wis beriman aja karena aja akhirnya Nabi Nuh okey Dabuin juga sama ya lawis, latorot, lajak sedih. Apa saya kelakubi kaum hedah? Mereka syirik, mereka nyembah berhala, lalu nyembah kok. Ya lah latorot. Seberiman, ya lepakun seberiman, lalu kira tambah. Akhirnya Nabi Nuh doa, okay, doa. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nang surat An-Nuh ni kan, nang surat Nuh ni kan. Ya Allah. Menabi segak dintoh la sobong boleh seberiman dak abdi nak kecuali orang-orang yang ampun beriman karena musyrik pabinasa agin sebenarnya orang yang musyrik ya atas bumi ini pabinasa agin akhirnya jawab sareng Gusti Allah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun yalah mulakaraji pengatarana hedang kebaik kapal siapa Gusti Allah wasna'il fulka kebaik kapal
bi ayunina wa wahyina. Karena istana Nabi Nuh nikah hidup di tengah di area dataran yang lumayan pegunungan, dataran tinggi. Pakon agabay kapal. Salah anda benih yang pesisir, Nabi Nuh beni tukang mebel. Pakon agabay kebay kapal. Tidak mah. Jawab sareng Gusti Allah. Tidak Gusti Allah abdina setara kebay kapal. Bi ayunina wa wahyina. Dengan tang awasan ben bi engko perintah ada. Kebay ngariah, bentuk ngariah sekian meter, harinya ada iya, tutup di luar, harinya tampil. Nikah Nabi Nuh saakabay kapal walaupun benih tukang mebel, benih orang pesisir pinggir tasik, cuman bisa kabay kapal kelaban napa bi ayunina wa wahyina. Anak apa sih apa kon kabay kapal? Artinya Nabi Nuh nikah semengecid nih gila. Ibu dek remah tangga umur, pancur ada remah ni. Mak pakulis pakon kabay kapal. Ibu dek kemai Allah. Jawab sareng Gusti Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Allah, la cekik punya adanya. Ibu dek remah kau mah dia. Petenggelam mabingko innahum mughraqun. Petenggelam. Sejak atanya siapa saya tenggelam, siapa saya selamat? Allah. Lebih kabay kapal lebih heda. Beda ni sareng Gusti Allah. Samaan wa ta'atan atau roda perintah Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Wa yasna'u ban ngabay pasira Nabi Nuh al-fulka dak kapal. Hikayatu halin, ini adalah sebuah hikayatu halin. Kan wa yasna'u sedang berbuat, sedang agabay, padahal dimin sudah agabay. Madiyatin sampun lebat. Wa kullama marraban pensaban lebat alaihi ing atas Nabi Nuh malaun pasera golongan jama'atun tegese golongan min qaumihi dari kaum Nabi Nuh sakhiru congoco pasera mala minhu dek Nabi Nuh minhu dari Nabi Nuh istahzahu tegese congoco ngeremeaki pasera mala bihi kelaban Nabi Nuh qala ajawab pasera Nabi Nuh intaskharu lamun congoco pasera sampean kapi minna dari kula fa inna maka saungkuna kula naskharu yang kika tintok congocok pasera kula minkum dari sampean kapi kama taskharuna katinapa ampon congoco pasera sampean kapi idza najauna nalika anah selamat pasera kula wa ghariqtum ban tenggelam pasera kula sampean kapi fasaufa ta'lamuna maka bakal oningah pasera sampean kapi mandek ka orang mausulah maf'ulul ilm. Ini adalah isim maf'ul, isim mausul yang menjadi maf'ulnya ilm. Ta'lamun mandak ka orang ya'ti sedatang hidak ka aman napa sedatang azabun adab yukhzi sema ancor panapa adab hidak ka man wa yahillu bancukan napa ngening yanzilu tegese ngening alaihi ing atas man azabun napa azab muqimun se langgeng napa abadi daimun tegese abadi. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal di satu bukit. Sekadima bari gulam pun lestari cerita bahwa Nabi Nuh agabay kapal selama 200 tahun. Nabi Nuh agabay kapal selama 200 tahun. 100 tahun nanem bungka saya agabay kapal, 100 tahun agabay untuk ngerakit kapal. Ini karena Nabi Nuh ini cuman titik pengikut. Bun kapal orang anjing, tapi patok coba agabay 100 tahun. Dari bungka apa? Dari bungka ceteh. Syajaratus saj. Bahan pokok, bahan dasar dari kapal Nabi Nuh ini adalah syajaratus saj alias bungkana ceteh.
Akhirnya karena Nabi Nuh niku bade di atas gunung, nggih, bade di daratan yang tinggi, agak baik kapan. Dadi mun bade kaum lebat, iki kaum selok beriman, bade kaum lebat, niku kaum congocong. Aduh, kamu aja bade di atas gunung, agak baik kapan. Aduh, mangareng gila kok gula karena Nuh aja. Jawab sareng Nabi Nuh. Iya lah becang lah, cokocong kok lah. Deki temu. Deki mau temu ya, mau temu budi ya jawab Nabi Nuh. Mau temu budi. Kamu saya selamat, kamu saya celaka. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzi. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqimin. Mau temu deku. Ku mulang kok selamat, hidup tenggelam, cokocong balik kok. Ada yang mengatakan juga bahwa mun bade kaum Nabi Nuh lebat dia kan lemparin kotoran. Kapal Nabi Nuh ni kan lemparin kotoran. Fa inna naskharu minkum kama taskharun ni kan akhir kaum sesak sing ngelempar kotoran apa ni kan sakit kapi. Banyak kaum sakit. Ada tanpa kecuali kotoran si bade di atas kapal Nabi Nuh sayang lagi. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Iki akhirnya ya yang awalnya mereka congoco Nabi Nuh kalaban ngelempar kotoran, semangken Nabi Nuh congoco. Bi-abi tai dia. Ceng-ceng ada nikah nggih. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. La ilaha illallah. Terus hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء حتى غاية للصنع. Artinya sampai hatta idza jaa amruna, sampai akhirat kapal kita ting wa idza jaan dalam nalekana datang amruna penapa perkara kula atau perintah kula atau keputusan kula. Keputusan apa? Bi ihlakihim kalaban ngancorake kaum Nabi Nuh. Wa faraban ngelua. Ngelua kan? Artinya ngontap ngelua gini kan. At-tanur penapa tanur? Tanur ni kenapa ki minta Madura? Tanur ni lah gilingan lamba orang Madura. Gilingan sing aku tanan. Gilingan. Nggih gilingan berarti. Nggih. Tanur ni lah. Gilingan jagung, gilingan iki biasa. Ki nyapok kula lamba ki kene. Kok tipe ki lamba. Nama nasi campur saja terus saja jagung, ki giling kudu masukkan tengah kletek. Wa faraban ngelua at-tanur penapa tanur. Cuman mereka Aram tanur nika dimen bayan apa? Ki sampai mangken ki beda sebagian ngakui tanur. Nika yang kui ngiling napa? Gandum. Akhirnya gandum nika giling sandempuk dadi kadi adunana roti ki sada. Pas ikebay roti. Orang Arab. Bil ma'ih ngeluar kelaban apa? Bil ma'ih kelaban aing. Wa kana ban bada. Dzalika penapah wa faratan nur alamatan engki gak dinto alamat Nuh untuk Nabi Nuh. Qulna dabu pasirakulah ihmil sambih fiha dalam kapal fis safinati tegese kapal min kullin dari setujen apa zaujaini sang pasangan ai dzakarin tegese laki wa untha ban bini ai min kulli anwa'ihima tegese dari setejenah pansanapan macamah dzakar wa unsa. Isnaini dua. Dzakaron tegese laki wa untha ban bini.
wa huwa bantining bane kalam maf'ulun iki ka dintok dadi maf'ul wa fil qissati ban dalam cerita wa fil qissati ban iki ka dintok tetep dalam situng cerita annallahu tining bane ka saung kono Gusti Allah hasyarah ngompolakin linuhin untuk Nabi Nuh as-siba'a ke hewan buas wa tayra ban manuk wa ghairuhuma ban laina siba wa tayr faja'alah maka mukol pasira Nabi Nuh yadribu tegese mukol faja'alah maka bedah pasira Nabi Nuh yadribu iki kadintok mukol pasira Nabi Nuh biyadaihi kalaban kedua astana Nabi Nuh fi kulli naw'in in dalam saban-saban macam fataqa'uh maka bedah ngening fataqa'uh maka ngening yaduhu penapat astana Nabi Nuh al-yumna sekanan ala dzakari ing atas salake wal yusra bentangan astan sekiri alal unsa ing atas sebini fayahmiluh maka mektah pasira Nabi Nuh huma daka hewan fi safinati dalam safinah wa ahlaka ban keluargana sampean wa ahlaka ban keluargana sampean ai zaujatahu tegese rajina Nabi Nuh wa auladahu ban juga terapot terenah Nabi Nuh illa man kecuali orang sabaqa si ampun mareh alaihi ing atase orang alqaulu pendapat dabuan ai minhum dari ahlaka bil ihlaki kalaban yang corakin wa huwa tining basira wa huwa batining man zaujatuhu engke gadinto rajina Nabi Nuh wa waladuhu banjukan putra Nabi Nuh Kan'an sa'araba Kan'an bi khilafi samin kelaban selain Sam wa hamin banjukan hamim wa yafithin banjukan yafith fahamalah maka bektah pasira Nabi Nuh hum dak ka putrana sa asmana Sam ham Yafith wa zaujatihim banjukan jirajina putrana ats-tsalatsata sekelok wa man banjukan orang amanah seberiman pasiraman wa ma amanah ban lo beriman ma'ahu sertana Nabi Nuh illa qalilun kecuali orang titi kila ada buakin kanu bade pasirah orang sittata rijalin iki kadito 6 laki wa nisa'uhum banibinina reng 6 kadito wakilah benita buakin jami'u man tining setejenah orang tining panika setejenah orang kana sebedah peseraman fi safinati dalam kapal sama nuna iki kadito belum polo nisfuhum tining panika saparonah belum polo rijalun iki kadito orang laki wa nisfuhum bantining panika separonah samanun nisaun iki kadito bini nggih sampai akhirnya Nabi Nuh kadito akabai kapal sampai rantep hatta idza jaa amruna sampai akhir Gusti Allah ampun mendatangaken baktanah eka di Gusti Allah ma ancur kaum Nabi Nuh selok beriman wa faratan nur ben ngeluar penapa kilingan ada apa hubungannya dengan kilingan. Oke, ada yang mengatakan bahwa wafaratan nur itu adalah hanya kinayah bahwa bumi nikah pada gilingan mun ngoncaing gitu. Artinya mun sampean ngetela Nabi Nuh ngetela bumi nikah ampun ngoncaing tapi maka ihmil fiha min kulli zawjayn itsnain maka sampai kapi sebut orang yang beriman dak kesampian keluarga sampian ben setiap hewan sepasang ada yang mengatakan bahwa tanur itu kita nur gilingan sekadim mah situng riwayat kuna maos tanur niku gaduna Siti Hawa rajina Nabi Adam gilingannya keturun temurun sampai akhirnya badan nang Nabi Nuh kilingannya ban kilingannya kesarang Gusti Allah tititan dadak ke Nabi Nuh
Lah hede lak ke bayi kapal, lepas deting, deki mun hede ngatela kilingan sebede roman hede jo. Mun hede ngatela kilingan jua keluar aing, le pertanda. Pertanda le depak kebaktona hede tuli naik dalam kapal. Ben sambil keluarkan hede bi setiap hewan sambil sepasang. Dan nikah. Okey, min kullin zawjaini tsnain. Okey, jadi Nabi Nuh ni kan setiap hewan ekala kanan laki, kiri bini sambil ke atas kapal. Sambil. Hewan terakhir saya naik ke kapal Nabi Nuh ni kan adalah setan. Adalah himar. Kenapa apa himar paling terakhir? Soalnya iblis terus naik ke kapal Nabi Nuh. Nekuk ke buntong himar. Jadi himar liak jangan. Senaik ke kapal Nabi Nuh ni ke liak sampai tadi dibudi senaik ke kapal Nabi Nuh. Khimar. Okay. Wa ahlaka bancukan keluarga sampean Nabi Nuh. Tapi keluarga illa man sabaqa alaihi alqaul. Kecuali keluarga sampean seampun pestoh jadi orang yang secelaka termasuk rajin sampean. Termasuk anak sampean saya semanakan. Okey. Jadi pada saya ada buakin bahwa Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Okey. Benar, bukan anaknya, cuman bukan berarti rajin Nabi Nuh melakukan zina. Enten. Patuna cerita Nabi Lut. Nabi Lut keluarganya selamat kecuali rajinah. Karena apa? Karena rajinah sejar ngajarin reng bini, lebur ke reng bini. Artinya lesbi. Oh, enten. Para anbiya gak dintoh walaupun rajinah lo beriman atau berderekah dek kerakan yang seorang nabi rajinah anbiya ini ke satu pun tidak ada sarang Gusti Allah penyakit atena rakana lebet ngotorin tempat saren. Artinya ngotorin tempat saren ini ke kelaban zina, saya maksud. Jadi walaupun dalam satu riwayat Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh, bisa jadi Nabi Nuh rajin ini dah. Lakaran pernah kedua neraka sebelum andi puternya mana Kan'an. Cuman Nabi Nuh sangking sayang, sangking niser dek keluarga nak termasuk putrana rajina, misalnya makan Kan'an. Kisah Nabi Nuh yang kep seakan-akan anak keluarga dan ini. Cuman rajinnya sarang anak asmanakan aneka termasuk yang tenggelam. Memputeran asmana Sam wa Yafi nikah termasuk orang-orang yang selamat dan juga raji-raji epon. Nggih. Juga raji-raji epon. Waman amana wa ma amanahu illa qalil nikah. Itu buakin bahwa yang beriman dari Nabi Nuh nikah ber 6 reng laki. 6 reng laki dan istri-istrinya. Berarti 6 tambah 6 12. Wakilah itu buakin setejen orang sebagai atas kapal nikah. Okay. Kenapa? Belum polo separuh laki, separuh nabi, separuh bini. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Nuh naik ke atas kapal nikah bulan Rejab. Nabi Nuh nikah naik ke atas kapal di bulan Rejab, bantoron dari kapal di tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram nikah banyak tragedi eka di Gusti Allah apa ringin pertolongan deka para nabi. Fir'aun Nabi Musa lebet tasik merah, Fir'aun lebet tenggelam nikah 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari tabung cukup paus 10 Muharram. Nabi Yakub saya kedua lokah. Nabi Ayub beres dari kalokana 10 Muharram. Terus nikah Nabi Nuh 10 Muharram. Nabi Ibrahim
Saya berbi raja kisah lemapoi keluar dari apoi 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian luar biasa Gusti Allah paringi keselamatan dari para anbiya ini terjadi di 10 Muharram. وقال بنات أبو نوح وسر نبي نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال بنات أبو نوح وسر نبي نوح اركبوا numpak apa sira sampean kapi fiha in dalam kapal safina bismillahi kalaban adabu bismillah majreha acelana kapal wa mursaha ban asandar kapal bi fathil mim kalaban fathan mim wa dhammihima ban juga ngedomaakin 2 mim masdarane kan kira dentak masdar 2 ay jarihu tegese akilina kapal warusuha jaryuha akilina kapal warusuha banjukan tetep kapal ay muntaha sayriha tegese ujung perjalanan kapal inna rabbi saungkunah pangeran kula la ghafurun engking kadito zat semaha aparengi pangapora rahimun ban belas kasih haitsu lam yuhlik sakirana lo ngancorakin pasar Gusti Allah nada kula kapi oke ayo masuk yo bismillah irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha kalaban nyebut asmana Gusti Allah kapal re ajalan ban ambu makanya dibagian jepon bahwa ketika Nabi Nuh ada bu bismillah ajalan ada bu bismillah ambu kapal. Ada bu bismillah boleh jalan boleh. Jadi selama apa? Dari awal bulan Recep gitu. Sa'ban, Pasah, Syawal, Tekepe, kan Tekepe. Dzulhijjah, Muharram, 6 bulan. Nah, 6 bulan Nabi Nuh dan kapalnya terombang-ambing dunia ini rata kalaban air. Ada seselamat kecuali sebadan yang atas kapal Nabi Nuh. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ayo masuk pangeran rela maha pengampun maha belas ampun mele kita kapi petiti orang-orang yang seselamat. Ayo masuk wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal wahia bantining paneka kapal tajri engki ka dinto ajalan panapa kapal bihim kelaban Nuh dan kaumnya seberiman fi maujin ing dalam ombak kal jibal seakati gunung fil irtifa'i ing dalam tengkina wal izami banjukan rajana wanada panengolok Nuhun pasira Nabi Nuh ibnahu dak kaputra Nabi Nuh Kan'an sa'aropa Kan'an wa kana ban badah pasira Kan'an fi ma'zilin dalam luar fi ma'zilin dalam luar anis safinati dari kapal ya bunayya hitangana irkabna ahedang ma'ana apereng engkau kapi wala takun bencak beda sapa hedang ma'al kafirin apereng orang sekafir qala ajawab pasirakan an sa'awi bakal naik pasir kula ila jabalin dak ka gunung ya'simuni se ajak ke penapa gunung jabal yamna'u tegesa ajaga penapa gunung ni dak kakula minal ma'in dari ain qala ajawab pasira Nabi Nuh la asimal yawma min amrillahi illa man rahim la asimah ada perlindungan engkibad al yawma dalam tina mangkin
min amrillah dari keputusan Gusti Allah. Azabihi tegese keputusan azab Gusti Allah. Illa marrahim kecuali kecuali orang rahim masih apalingin rahmat pasar Gusti Allah. Okay. Allah pasar Gusti Allah wa huwa bantining panikaman al ma'sum iki gak dito orang sepada ijaga. Qala adagu pasar Gusti Allah wa halaban ngadang bainahuma in dalam antara Nabi Nuh ban putrana al maujuh napa ombak fakanah maka pada pasir putra Nabi Nuh minal mughraqin dari orang seepat tenggelam. Okay. La ilaha illallah. Akhirnya ketika Nabi Nuh nikah naik ke kapal sareng kaum aing nikah sampun naik tambah naik si Nabi Nuh itu posisinya di atas gunung daratan abad tengki itu aing sudah depak ke gunung. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Artinya ombak masih sangat dahsyat-dahsyatnya. Kapal Nabi Nuh ni ka ajalan atas badai, atas ombak serajina ombak ni kepada gunung. La ilaha illallah. Ben mentero dengan make YouTube ada mungkin kapal di tengah badai lautan samudra dan merengis. Pas katina apa cerita Nabi Nuh. Itu kapal berdiri atas ombak kan rajana pada bi kapal aja. Ini kal jibol. Nggih. Benih cuman rajaan bi kapal lah. Atau pada bi kapal. Ada na gunung. Fil irtifa'i wal idam. Dalam tekina ben rajana. Tongop nih kan gemet. Dulu adakah teknologi? Nggih. Teknologi yang bisa menghadang atau mengarungi samudra yang sangat dahsyat. So, kapal Nabi Nuh cuma terbuat dari kayu jati. Kapal Titanic yang katanya kapal paling besar, paling modern di zamannya. Bahkan saya kebai kapal Titanic ngocak. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Di perlayaran pertama tenggelam. Kapal Titanic. Apa kapal Nabi Nuh walaupun tidak ada teknologi, tidak ada kecanggihan, mak pas selamat. Karena apa? Bismillah majreha wa mursaha. Kelaban asmana Gusti Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah teknologinya para mukminin, teknologi sekedun kula sampean kapi kita semua. Kalaban dabuan bismillahirrahmanirrahim sebesar apapun kekuatan yang dimiliki oleh musuh kita selagi kita punya bismillahirrahmanirrahim semuanya akan lewat. Terus Nabi Nuh ketika terombang-ambing oleh ombak sangat terajah ningalin putrana dari jauh wa huwa fi ma'zilin artinya berada di luar kapal. Manggil Nabi Nuh ya bunayya rekam ma'ana cong na ya kena wala takum ma'al kafirin cek papa dewi orang kafir waya naik kena jangan lakar lo beriman ke Nabi Nuh aja wa putrana qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma enten nja kalau naik ke kapal orang gila dia kok naik ke atas gunung sebisa lindungin engkau dari air. Jawab sareng Nabi Nuh. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Dina satiyah tada orang yang selamat kecuali orang yang seirhamati Gusti Allah alias orang yang senaik ke kapal. Dan cerita ini, lisan ini, dialog antara Nabi Nuh dan putrana. Ketika Nabi Nuh manggil ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin itu masih ada sampai zaman makin. Dari lisan-lisan para penerus anbiya, dari lisan-lisan guru-guru sareng sampean sedaya. Atau lisan antara hak dan kebatilan itu masih ada sampai hari ini. Ayo kembalilah kepada kebenaran. Kembalilah kepada kapal Nabi Muhammad artinya kapal itu syariatnya makanya kan kadang kadik Thariqah Sadziliyah
Iya kan? Lambangnya itu kan kapal. Artinya kapal syariat. Maksudnya apa ya? Seperti ceritanya Nabi Nuh, orang yang masuk ke kapalnya Nabi Nuh bakalan selamat. Berarti orang yang masuk ke kapalnya Nabi Muhammad artinya ke syariatnya Nabi Muhammad atau ke syariatnya Nabi Muhammad, maka dia akan selamat. Ayo masuk ke kapalnya Nabi Muhammad. Sa'awi ila jabalin, engkau nyari pertolongan lain, engkau nyari syariat lain, engkau nyari pemikiran lain, engkau nyari perlindungan lain, engkau nyari ideologi, pemikiran ilmu lain, lo atau roah apa kapal rengki yang masih ada sampai sekarang. Ketika orang-orang suku Ongku dak Gusti Allah Subhanahu wa taala andi permasalahan abadi ke kapal Gusti Allah, abadi dak kapal nyon dak pertolongan Gusti Allah. Beni pas pada bi orang selain ketika andi masalah beni abadi ke Gusti Allah tapi nyari pertolongan dari gunung. Artinya gunung, bayangannya gunung orang seandi pangkat, orang seandi harta. Kan kita nak naik gunung. Iya kan? Kita nak gunung. Sa'awi ila jabalin, kulah entar ke atas gunung. Ya. Orang sandi pangkat, orang sandi peste, orang kita nak gunung. Kembalinya ke mereka. Bini abali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sampai hari ini. Cerita ini terus terulang. Dan siapa yang selamat? Illa man rahim. Orang yang masuk dak ke kapal Gusti Allah, orang yang masuk dak syariat Nabi Muhammad, orang yang abali dak ka pertolongan Gusti Allah, nikah orang yang selamat. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Akibatnya karena lo hendak masuk ke kapal Nabi Nuh, akhirah anak Nabi Nuh iyan tembi ombak Nabi Nuh lo ningalin pole ke putrana. Ben Nabi Nuh jauh dari gunung kan ngaputrana nega saya tenggelam. Akhirnya Nabi Nuh sedih. Nabi Nuh sedih, doa nafas barang badah nyon dak Gusti Allah, akhirnya panglo sareng Gusti Allah. Dan terus cerita-cerita selanjutnya insyaallah terus dekuk dari tafsir Al-Qur'an nang surat Hud kadito. La ilaha illallah. Lanjut ke risalah Al-Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Menabi bari dapat ke arkanul Islam. Menabi makan qawaidul aqaid. Qawaidul aqaid wa aslul imani bantini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul imani bantini paneka asal iman. Wa aslul imani bantini paneka asal iman anta ta'taqida ingkanya sobajah yakin pasira sampian anna Allah ada saungkun Gusti Allah mawjudun ingki kadita badah wa annahu bin saungkun Gusti Allah taala maha luhur sir Gusti Allah wahidun ingki kadita situng la syarika la keduan sekutu pasira Gusti Allah lahu keduan Gusti Allah wala mithla banjukan papadan lahu keduan Gusti Allah wala syibah banjukan kembaran lahu keduan Gusti Allah laisa sobung kami selihi iki kadento padan Gusti Allah syai'un benapa sesuatu wa huwa tini pasira Gusti Allah as-sami'u iki kadento zat saya maha merang wal basir banjukan zat saya maha nengalin. Jadi asli napa asal pucuk atau dasar daripada iman dak Gusti Allah Subhanahu wa taala iki kadento napa meyakini bahwa Gusti Allah mawujud. Gusti Allah kadinto ibadah ban saungkun Gusti Allah kadinto ibadah banjukan zat sing maha situng la syarikah landi kancah landi bareng la mithlah syarang syabih ini bedanya adalah kalau mithlah padat 100% padat, kalau syabih kicak menjang orang 11-12 nggih. La mithlah tada si padah 100% sareng Gusti Allah wala syabih ben tada serip mirip dak Gusti Allah ada. Laisa kamitslihi syai' tada sepada sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir ban Gusti Allah kadinto adalah zat
yang maha pendengar dan juga zat yang maha meningali. Intinya Gusti Allah maha ada, mawujud badah. Nikah sekutu ika iman pertama oleh abdina ban ajunan setuju. Mungkin ban setujunya di alam semesta kadinto apa semua yang ada di alam semesta nikah ampun Gusti Allah ciptakan dengan dalalat, dengan adanya dilalat yang ada apa petunjuk di belakangnya yang menunjukkan bahwa Gusti Allah nikah bedah ban maha kebesar. Dapat dengar yang lambenak. Ya lah engkau pasrah kesa sengecet merah capik. Nah, maksudnya sengecet merah capik. Artinya orang nikah sekeduan debuan nikah dimin nikah dengan melihat capik si ijo je bila na si oba mira tak lakin saking kebesan si ngobe siapa hero tahu pokok kok lepas serah ke sengecet mira ke capik. Ya, artinya dengan perubahan capih dari hijau ke merah depa dalam atenah depa dalam akalah bahwa zat adalah maha kuasa maha kebesar itu kan capih dan semua yang ada di alam semesta sebeda dari langit dari bintang dari sampai ke benar bumi ke petok itu sebeda setiap incinya menunjukkan bahwa di sana ada zat yang maha kebesar. Khalaqas samawati wal ard. Ini kayak maknanya apa penting ya kelangsungan tuh. Lu sama maknain ki. Langsung jelas aki bae. Apa kelancang atau kalau hatam. Khalaqas samawati wal ard dan Gusti Allah kadin tu ampun nyiptaakeun langit dan bumi. Nyiptaakeun langit dan bumi wa khalaqal mauta wal haya. Bencukan Gusti Allah sampun nyiptaakeun mateh ban odi. Niku kudu iman ya. Mateh dari Gusti Allah, odi dari Gusti Allah. Wa ta'atah wal ma'siyah. Bencukan Gusti Allah nyiptaakeun taat ban maksiat. Engki leres. Nyiptaakeun taat adalah Gusti Allah. Nyiptaakeun maksiat engki Gusti Allah. Cuman ada pamun orang maksiat mapa iadab. Jepun nyiptaakeun maksiat Gusti Allah. Engki. Kenapa? Karena dibalik walaupun memang betul Gusti Allah yang menciptakan maksiat. Karena maksiat oker bedah. Kecuali memang Gusti Allah nyiptaakeun cuman Gusti Allah aparengen kemuljaan kemunusah kelaban apa? Kelaban beri kesempatan meleh. Ayo hede meleh tang ciptaan sakemah. Meleh tang ciptaan taat make beri asorke apa meleh ciptaan tang ciptaan searupa maksiat make beri neraka. Lah lepeni. Itu yang membedakan. Okay. Wasihatah wal wasaqamah bencukan Gusti Allah sampun nyiptaakeun sehat ban sakit. Wa jami'al kaunih wa ma fi ban sutujunan apa yang ada di alam semesta ni keciptaannya Gusti Allah. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum ban Gusti Allah sampun nyiptaakeun makhluk dan setuju gerak-geraknya. Okay. Setuju gerak. Okay. Sebagian gadik Mu'tazilah gerakan ini jongkok sakit baik, mungkin kan? Mu'tazilah itu kan tang tanang aku lihat, engkau benih Gusti Allah, engkau tang kebesar. Orang Mu'tazilah seperti itu kan, makanya ada salah satu imam pembesar Mu'tazilah itu yang andi pemikiran seperti itu bahwa kita kulih ini adalah kekuasaan kita. Okay. Beliau nikah lebur ke Praben, lebur ke anak-anak Praben. Dan dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah di pemikiran yang sesuai. Mungkin sampai yang teman ngiding cerita. Lah imam ni kata Raja Praben ni. Praben nih bahwa ini adalah imam pembesarnya ahli Mu'tazilah. Pemikirannya seperti itu. Terima bi sebini. Bi Praben ni terima. Apa mi terima? Yuji. Ia tes sebingko. Akhirnya salan malam pertama yajat tele lemes tore poleka yajat tele lemes akhir aja Praben dak lalu bisa aja tuh cepon kekuatan gitu na sampean cepon sebisa magulih badan ni ka sampean tore pejaga pole ding sampean ni ka lemes lek nang lek lalu kebesan
Akhirnya dari situ pemimpin Mu'tazilah itu bro kena Praben. Bro karena Praben Ki Buruh mulai berubah pemikirannya dan abalih ndak kejadian seiritain sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh dua kali lemes, telu kali ante lalu bisa aja. La ilaha illallah. Jadi senyiptaakin makhluk ben gerak-gerik ke makhluk nika adalah Gusti Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum ben Gusti Allah senantuakin rezekinah makhluk ben nentuakin ajal makhluk kadinto. Ben rezeki kadinto anyama rezeki beda tangkung Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki sehari semalam semasuk dek ketabu abdan sareng ajunan sedaja. Nggih. Nabi Musa gak dintok toman nyon petunjuk dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engki Gusti Allah. Ongkuan ki jan. Katina apa ajunan seba? Apa rengin rezeki dek ke abdin nangkung rezeki abdin nika sepadet terus are semalam. Mang anu dan enten abdina cuman nyon petunjuk mari ati abdina nika yakin. Akhirnya Gusti Allah ini kan makon dek Nabi Musa untuk napor beto. Tapor beto gak itu cetar. Ternyata tengah beto beda olah perpaan ngakan daun. Daun segi biru, ki hijau. Tengah beto, dalam beto. Nja oleh dari dimah daun itu olah wallahu wa'lam itu sudah jatah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kocak rezeki domin tangkungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala lo kerah lo oleh rezeki kecuali orang ini ka ampun dapat aja. Nggih. Jadi orang ini kan mungkin beda umur, ki beda rezeki nah. Mun tak ada rezeki nah berarti tak ada umur. Nggih. Padahal cerita nak orang yang masuk ke dalam sumur, geger ke dalam sumur, dabior searea dan teh orang tak ada nyelamatakin akhirnya berdereng lebar. Tolong. Selain tolong dapat ya tas parengin minuman, parengin deren, parengin nginum, kan lemes di dalam sumur seare. Tanya akin, lu sampean ni kah? Apa geger ke sumur tahu? Kula jalan dari kes, ini kepak geger, loncat boleh. Apa praktek kaki? Labu dah game sampai. Kira budak ni kan? Ya senabu boleh ni kepak mati. Artinya apa? Kelak ni sebajana mati kan ki andi rezeki nginom bi ada sekalian. Jadi lo mati. Sedang lestari itu rezeki nah nyebur boleh, mumpun lebih jena. Jadi artinya mungkin beda umur rezeki ni kapakun madmun. Tanggung sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk bertahan hidup. Orang ini kan apa kadang asal ya Allah seret rezeki. Ini kadang saya keseron apa? Saya keseron rezeki gaya hidup. Hidup. Saya keseron apa? Ya Allah motor malotik andi motor. Andi motor pakun odi. Ya Allah Roma lotik tingkat Roma na pakai bidik. Odi na bentan. Aku kono di. Tetapi ini rezeki saya ada buakin madmun. Tanggung sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa saya rezeki saya tanggung? Rezeki saya masuk ke dalam tabu saya gunakan untuk bertahan hidup pakun ibadah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini enggak? Mun rezeki kebaikan, kan sebagian tambahin, sebagian paringi kecemburan, sebagian lok pate paringi cemburan. Nah, ini kan beda saya melarat, beda senten ini kan. Melarat dalam gaya, mun dalam rezeki deur pakun beda. Melarat dalam gaya ini kan. Beda jalan beda bae. Wala yazid wala yanqus. Benar apa yang ampone pasti yakin sareng Gusti Allah ini kan la yazid wala yanqus. Lalu kira tambah lalu kira kurang. Makanya kan dawuh Imam Haddad la yaktsuru hammuk ma qadir yakun. Ceknya benya angok-ngokan ma qadir yakun. Si ampun tete pasti Gusti Allah nikah bakal terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun nadik. Alladzi li ghairik mun seanding orang lain la yasil ilaik kok kira debak kesampian walladzi kusim lak si ampun pasti ketika dunia sampean hasilun nadik bakal debak kampian
Artinya mun rezeki reng Madura mun hadis Madura nah ada rezeki lopot atau ada rezeki teporot. Nikah hadis Madura nah nikah. Mun guru kan hadis Imam Haddad nikah. Oke. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Ben sobung yang terjadi apapun di atas dunia di dalam kehidupan nikah kecuali atas kehendak ben kersana Gusti Allah. Gusti Allah ngersani, Gusti Allah kosokan terjadi. Wa annahu ta'ala ben saungkun Gusti Allah hayyun maha odi, alimun maha oning, muridun maha ngersanin, qadirun maha kebesah, mutakallimun maha debu, sami'un ben maha merengin, basirun ben juga maha ningalin. Okay. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Gusti Allah oning dak kapanengal se napa kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun ini artinya penengal sak lerek. Nggih kan kadang mun kula lebih sampean sampean kan lok nyadar sik kula lerek sampean penten nggih kan. Tapi Gusti Allah oning. Gusti Allah oning dak kha'inatal a'yun. Wa ma tukhfi sudur dan apa yang disimpan di dalam hati. Artinya saya napa kijak maturun guys gerendeng di dalam hati Gusti Allah ni maka sampean lah gerendeng pekelarangan apa lah tuat sampean kan di dalam hati lo kira ngeting maka kita tangkil maka orang yang seting lo kira ngeting tapi Gusti Allah mereng wa ya'lamu sirrah bancukan Gusti Allah oning dak rahasia wa akhfa ban selebih rahasia daripada rahasia. Sorry. Kenapa yang lebih rahasia daripada rahasia? Yang lebih rahasia dari rahasia, menabi rahasia adalah bisa digambarkan dengan apa yang ada di dalam hati. Artinya gerendeng di dalam hati itu adalah rahasia. Baini wa baina Allah nih kan. Yang lebih rahasia dari rahasia apa? Apa yang akan gerendeng di dalam hati ini Gusti Allah pun oni. Itu akhfa. Rahasianya rahasia. Yang akan gerendeng di dalam hati itu adalah akhfa minas sir. Khaliqu kulli syai' senyiptaakeun satajah hal wa huwal wahidul qahar ban Gusti Allah maha satu ban maha kebesar. Wa annahu ban saungkeun Gusti Allah taala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalq ban iman cukan nikah iman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun yutus sareng Gusti Allah ila jami'il khalq satajana makhluk. Okay. Jadi Nabi Muhammad ni kan yutus sudah setajana makhluk. Sampai ke malaikat, okay, sampai ke malaikat. Sampai ke hewan, okay, sampai ke hewan. Sampai ke betoh, sampai ke kabukan, okay, sampai ke betoh, sampai ke kabukan. Cuman benih pas risalah taklif, mun seandi kewajiban, okay, cuman manusia sareng ngejin ni kan. Mun malaikat okay, sebagai kemuliaan dan kebanggaan bagi mereka. Nabi Muhammad telah diutus kepada para malaikat. Jadi kebanggaan bagi para hewan. Karena Nabi Muhammad telah diutus juga di kalangan para hewan. Para betoh, para kapungkan. Ya. Buktinya apa? Nabinya jereta. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika lebat nang betoh lebih berteraja, Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Salam untuk ajunan penutup setajana para anbiya. Betoh kan mungkin betoh sampai asalam ke Nabi Muhammad kecuali betoh merasa bangga, merasa bunga karena Nabi Muhammad ampun juga diutus ke kalangan betoh. Sampai ke meja setajana salam semesta. Alam semesta merasa bangga, merasa bunga kelaban keluar Nabi Muhammad, kelaban yutusah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay. Untuk apa li hidayatihim untuk paringi petunjuk wali takmili ma'ashihim bancukan nyempurnaakin kehidupan alam semesta wa ma'adihim bancukan menyempurna tempat kembali orang yang sebenarnya alam semesta. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan hidup, okay. Artinya tatanan hidup di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam berbisnis dan lain-lain. Wa ma'adihim bancukan membagus tempat kembalinya kita deki ketika nang barzah, nang mahsyar, nang sirat, nang mizan sampai masuk ke surga Gusti Allah Subhanahu wa taala nikah.
Wa ayyadahu bil mu'jizat at-tahirah banjukan kita kudu percaya bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala ampun aparengin bantuan perkuatan dak Nabi Muhammad kelaban mukjizat. Wa annahu alaihi salatu wasalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala banjukan iman bahwa Nabi Muhammad maha benar. Setuju kabar setujuna hadis saya ampun pedepak sareng beliau de umat kak dinto. Dari contoh napa akadih minas sirat. Siratal mustaqim nika. Sirat nika jembatan nika kudu percaya bahwa bagi nang akhirat ada yang namanya sirat. Wal mizan bancukan beda tembangan. Beda. Wal haud bancukan telaga. Setujuna nabi kak dinto ketuan telaga. Dan telaga paling ramai bagi nang akhirat adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dapat ke telaga Nabi Muhammad nginum tibi. Sebagian nginum paringin minum cakancan atau sebagian orang-orang terpilih dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nginum dak telaga Kautsar tulang Rasul kelaban astana. Allahumma shalli ala Muhammad. Benih tulang aku sendok atau bangang kue gelas emudut akin terus itu dan tulang akin kelaban astana. Nginum langsung dari astana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badah al-khud ni kan. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah wal barzakh. Banjukan setajana berkabar tentang akhirat tentang barzakh ni ke bener. Banjukan min soalil malakin bahwa dekik nang kubur ni ka tanya malaikat mungkar nakir ni ke juga badah. Wa adzabil qabri wa na'imiha. Azab kubur dan nikmat kubur ni juga badah kita kudu iman. Kan sebagian golongan kok percaya bahwa pada nikmat kubur, pada azab kubur, orang mau macain Fatihah kubur pernah betang mari potong dekik dengan akhirat. Sebagian orang kan model ni kan. Kita kudu beriman wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munzalah haqqun ban saungkun Al-Qur'an ban setejenah kitab-kitab saetora nakisaning Gusti Allah kita kudu iman bahwa nikah adalah hak dan benar. Wal malaikah banjukan iman dak ke malaikat Gusti Allah bahwa malaikat itu bener badah wal jannah banjukan surga badah benar banjukan neraka ni kebadah wa jami'i ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ban setujuna napas ampun ibadah Pak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kebadah benyata kudu percaya la ilaha illallah. Mentar pada iman saya kuat, pada berkuat iman percaya dana pas pada Pak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benapah selok to man esak seen abdina sareng ajunan sedajah dari sedajana kabar saya pada Pak Nabi Muhammad mantir abdina sareng ajunan ningalen sena pernah dari nikmat kubur syafaat dapat ketelaganan Nabi ningalen surga kan kilo teman mer. Lo teman nengalen, ken mereng to. Mantir saya pernah, selo pernah seksa kubur, geger ke neraka, celaka nang tempengan dan lain-lain. Walaupun benar mantir lo nyaksiaki, amin Allahumma amin. Tak kok pas, ya Allah abdin tero nyaksina sedejana napa saya pada Pak Nabi Muhammad. Nyaksien neraka iki repot. Okay. Tapi neraka nikah orang yang berilmu surga pagi, okay. Ini kayak penyiksaan neraka juga. Dan orang yang berbeda neraka juga penyiksaan surga. Duh, dek macam orang yang berbeda nang surga ngamalakin amal-amal bagus, lo kira masuk ke neraka bahkan ke baunya lo kira oning. Orang yang masuk ke neraka karena maksiat ke surga lo kira oning bahkan ke baunya lo kira oning. Mak bisa nih keninggalin. Itu nengalin bukan dalam arti nengalin nikmat. Okay. Orang saya surga nengalin orang yang berilmu neraka nih kebeni nengalin patako. Okay. Lepas itu sampean lagi. Andi pangkat teki mobil Pajero seret romoro ambu pengkir lampu merah ngetela orang jelata rakyat jelata. Merasa jen gege enten sampean. Jen gege. Tidak ini kering surga.
Orang beri dalam surga ni kan epanai ngalen neraka benih kan mare merasa takut. Mare je nyaman. Cik nyaman lah karena surga. Diambil seperti dalam neraka je. Huyuk tulat. Saya beri dalam neraka epanai ngalen surga benih mare nikmat. Mare jen sengsara. Ya Allah, harapan kok malu iman. Jangan minta cik nyaman enggak ring-ring. Jadi benih merasa nyaman atau belebur, tapi merasa makin siksa ni kan la ilaha illallah. Lanjut dak kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah bari dapat deka poso-poponah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya majadiing selaki pada 12 sebini majadiing Nabi badan majadiing Nabi pada saya enggak di majadiing Nabi. Mana sih sejarah majadiing Nabi? Sebut majadiing Nabi situng. Pada saya enggak? Nah? Okey, tareng sebut. Pak Saleh majadiing Nabi. Abu Lahab saya kena. Engki bener majadiing Nabi engki Abu Lahab. Menabi sepopoh tareng. Sepopohna Nabi. Hidup apa? Hah? Sepopohna Nabi. Amiri bin Talib, kapi atau Nurholis, sepopohna Nabi siapa boleh? Saya ingat beri. Hah? Ja'far pelak. Itu adalah sepupu-sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, apa enggak ada salahnya kita. Apa sih pakai cerita sepupunya Nabi apa dong? Pipi man paman. Lah cukup cerita Nabi rap. Deh. Ya apa salahnya? Melakir kita lakar ongku cinta ke Kanjeng Nabi enggak ada salahnya oning. Bahkan sampai ngapa lagi ndak sepupunya Nabi enggak ada salahnya. Bisa jadi kelaban oning dari cerita-cerita sepopon kadi beri cerita Sayyidina Ja'far seentar ka Habasyah sepa akhira perang pak potong astana tadi bangba kelaban oning cerita nah Sayyidina Ja'far saja itu bisa nambahakin kecintaan aku loh sampean kapi ini ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nama satu cerita cahaya boleh. Kilo cerita Nabi, ki cerita sepopon nih kepada cerita sahabat-sahabat lebih-lebih memang oning katina apa sejarah dan kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca sahabat Nabi asmana Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kan ketuan julukan Rabbani hadhil ummah. Jadi siapa Nabi Rabbani hadhil ummah Abdullah bin Abbas. Rabbani ini kan apa? Rabbani ini kan jak lambak nang dimin kan nang agama sebelumnya ke beda nyaman Rabbani. Saya Rabbani itu adalah orang yang kan meloloh ke pangeran. Si apa? Bitsu gitu deh, bitsu. Kan dikero terakat tok. Pokok le pangeran meloloh. Rabbani hadhil ummah Abdullah bin Abbas ki putrana Sayyidina Abbas bin Abdullah bin Abbas ini kan termasuk sahabat sekini. Artinya nyapok Nabi ben beliau masih ki abek muda. Cuman beliau walaupun termasuk sahabat sengoda, tapi beliau memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Memiliki ketangkapan yang sangat luar biasa di dalam memahami Al-Qur'an. Saya peturun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Sayyidina Umar para tinggal umur, Sayyidina Umar nikah manggil 6 sahabat, sekadima 6 sahabat nikah termasuk al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Cuman waktu itu 6 yang dipanggil sareng Sayyidina Umar. Berarti petok sareng Sayyidina Umar. Kan? Asyrah al-mubasysyirin bil jannah ini dipanggil termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sepuh, lebih sepuh daripada Sayyidina Umar. Abdurrahman bin Auf itu juga dipanggil. Lah, selain se-6 nikah nyempil nak ini Abdullah bin Abbas. Untuk apa dipanggil? Untuk parlemen musyawarah pemastian siapa yang akan meneruskan khilafahnya Sayyidina Umar menabi Sayyidina Umar tinggal umur. Yang dipanggil sahabat-sahabat besar, bukan hanya sekedar ahlu Badar, bukan hanya sekedar ashab ahli Badar.
Asyurah mubasharina bil jannah. Lah ning 10 tok. Kalau ashab Badar kan 313 kurang lebih. Ini yang 10. Artinya adalah inti. Saya panggil. Ini kayak sarang Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas penyempil panggil lagi. Aduh, nak nih, cipon sabut selain. Arah mana nih Sayyidina Umar apa masuk kana. Iya kene orang akan lu ya tes bingko ya. Ya tes bingko ya. Ayung kau tanya ke Hidup cipon Sayyidina Umar. Kau tanya ke Hidup apa yang kalian paham? Artinya ada kesahabat senam, cipon Sayyidina Umar. Apa yang kalian paham ketika kalian gapire merengin suara Gusti Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Apa yang kalian paham? Berarti Gusti Allah bakal paringa kemenangan dak Nabi Muhammad ben Nabi Muhammad apa kon fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pakon banyak tasbih, pakon banyak istighfar, merasa bersyukur atas kemenangan yang akan diberikan. Oh yud, kok setia tanya kena-kena ini? Abdullah bin Abbas, apa yang kamu paham ketika hedeh ngeding surat itu? Yang saya ngeding adalah bahwa ajalnya Nabi Muhammad orang ditiaki. Artinya kalau kemenangan sudah didapatkan, kemenangan sudah didapatkan, agama sudah luas, amanahnya yang disampaikan oleh Nabi kan penmar. Tugas lemar berarti ajal orang titik. Nah, kalian sekan 6 je paham kepemahaman anak-anak ini. Ih, lo depak kok. Iya ayo norok makin kini lo berapa. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Sebab apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wal fadl itu kan fadl ini kan pada ceritanya putrana Abdullah bin putrana Abbas wal kathir wa tamam wa kutham. Jadi Sayyidina Abbas ini kan termasuk pamanah Nabi sebanyak putrana. Wa kutham wa Ma'bad wa Abdurrahman wal Harith wa Ubaidullah wa Muzahhal wa Subih wa Ummu Habibah. Wa Ummu Hubaib dikatakan sebagian Ummu Hubaib bersengaja Ummu Habibah wa Safiyah dan juga wa Aminah wa fi ba'dil kutub Aminah bani Aminah tapi Aminah bintu Abbas. Kulluhum abna'u Abbas bin Abdul Muthalib. Sedaya niki purus cerita akhirnya kan adalah putra Sayyidina Abbas. Ingat cerita Sayyidina Abbas ribaring bahwa beliau adalah adalah orang terakhir dari kalangan orang terakhir dari kalangan muhajirin. Orang yang terakhir sehijrah dari Mekah ke Madinah yaitu adalah Sayyidina Abbas. Apakah Sayyidina Abbas dapat ke kota Madinah? Lo dapat ke kota Madinah. Bener hijrah ke Madinah, cuman lo dapat ke Madinah. Kenapa? Karena apangki Nabi tengah jalan entar ke kota Mekah, kota Mekah. Jadi walaupun kilo sempat dapat ke Madinah, Sayyidina Abbas nikah orang hitung sebagai orang terakhir sehijrah. Lanjut boleh bedah Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib. Wa Urwah tadi kan pamanah Nabi beda seasmana Zubair. Jadi keduaan pamanah Nabi seasmana Zubair nikah, keduaan putra asmana Abdullah. Wa Urwah wa Ummul Hakim. Banjukan Ummul Hakim wa Tiba, banjukan pada asmana Tiba, banjukan wa Tahir, banjukan Tahir. Kulluhum setujuan nikah abna'u Zubair adalah anaknya pamanah Nabi asmana Zubair. Banjukan pamanah Nabi pada asmana Hamzah. Kulo pak ingat cerita locon. Mari kelak siti ini. Jadi beda cerita, ingat cerita Naham supaya ingat kacau locon. Beda cerita nih kan cerita John locon nih kajian kan kebaik hiburan. Jadi beda situng guru mengeluh ke kepala sekolah. Empon kepala sekolah kulo lolok ngajari kelas boleh. Kota kulo pindah ke kelas lain, mulo entan kulo keluar dari sekolah. Dan apa? Blok nak kena kelas kisah. Masa pak goblok ke kapi pola ning situ enten kapi akhirnya mula perjalanan sampean tore ke kelas akhirnya guru ini kan kepala sekolah entar ke kelas
Pas guru nih kah, toreh Pak Kepala Sekolah, saksiin kiwi sampean. Kula beri pertanyaan kanak-kanak. Kalian tahu perang Uhud? Ya Pak, tahu. Pertanyaannya adalah siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud? Kamu? Pak, bukan saya, Pak. Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Pak, ini kula Pak sematen Sayyidina Hamzah. Pola nih, kene one. Wallahi engkau tahu. Bila saking buku anak-anak, wallahi kau tahu nih. Aduh. Sayyidina Hamzah kadin toh tinggal umur ketika perang Uhud. Jadi Sayyidina Hamzah nikah mun perang eseran nikah beri napa? Lupuluh diperingin tanda. Mun tak kalet, mun tak buluna merak, buluna burung onta. Ini burung onta saraja nggih guys. Pokong beda bulu. Artinya apa? Sayyidina Hamzah nikah ma paringin tanda. Mari tanda, mari kenal. Mun orang perang kan rem tak kok yang dari orang. Sayyidina Hamzah apa ringin tanda? Iya ring kok Hamzah bedina. Itu selesai. Jadi ketika perang Uhud ini Sayyidina Hamzah kepung orang sekian banyak orang lok mangsa sampai akhirnya kini tombak dari jauh Sayyidina Hamzah. Dan ketika Sayyidina Hamzah tombak kan Wahsy ini kan nombak Sayyidina Hamzah. Itu Wahsy engkau lah nombak Sayyidina Hamzah ben engkau ngalatang tombak artinya tombak kan menitorot kan man kalak boleh kan nyaman bisa gabay nombak boleh. Ben engkau ngalatang tombak engkau ngetelak Hamzah padahal dari tabung tembus ke budi lah natang tombak yuki bisa ajalan kelaban gagah entar engkau pun engkau merasa takut yang sangat luar biasa. Artinya Sayyidina Hamzah saking gagah pemberaninya dalam posisi sudah kening tombak tembus dari ada sampai budi itu ki agabay ngeter ke Wahsy. Okay. Sayyidina Hamzah, saya rata putaran Sayyidina Hamzah, pada saya Asmanah Umarah bini wa Ya'la laki wa Fatimah. Okay. Pada saya juga Asmanah Fatimah. Wan Fatimah nikah wa zaujuha Al-Miqdad bintul Aswad. Pada sahabat Asmanah Miqdad, sahabat Al-Miqdad nikah dadi rakana Fatimah dadi mantuna Sayyidina Hamzah. Banjukan pamanan Nabi ini kan pada si Asmana Abu Sufyan, pada si Asmana Al Harith, pada si Asmana Haris, si Haris ini kan pamanan Nabi kedua putra sepupunan Nabi Asmana Abu Sufyan bin Harith. Berarti musuhna Nabi ini ke Abu Sufyan bin Harb, mungkin. Ini bin Harb, Abu Sufyan bin Harb seakhirnya tetih metuah sekaligus sahabat Nabi karena akhirnya masuk Islam. Okay. Tapi ketika ada Abu Jahal tak ada umur, tompes, ada umur. Ketika Abu Jahal tompes, okay. Nika sengenten Abu Jahal serah nang kalangan Bani Quraisy Abu Sufyan bin Harb. Nika Abu Sufyan bin Harb. Ini siapa pun Nabi? Mun siapa pun Nabi? Abu Sufyan bin Al Harith. Cuman sami Abu Sufyan bin Harith sepupunan Nabi ini walaupun sepupu congocot tok ke Nabi lamba ketika Nabi ki di Mekah nyake entok ke Nabi ketika di Mekah akhirnya ketika Fathu Mekah Kanjeng Nabi masuk ke kota Mekah ingin membebaskan kota Mekah sepupunan Nabi Abu Sufyan ini kan ampun nengal ulah mun setia kemenangan kemuliaan ading Muhammad nyata jadi engkau tuh minta sepora ke Muhammad ketang sepupu Kutu seporah entar ke dari kanan lo iterema entar dari kiri lo iterema padahal Nabi lo toman nolak serah saos orang setara masuk Islam bahkan sampai Wahsy ki buru saya nombok Sayyidina Hamzah okay. Orang yang paling kebecing sareng Kanjeng Nabi karena ampun mate paman yang sangat dicintai sangat berlindungi dan dibangga-banggakan Nabi Wahsy ini kan ketika datang lengki dadakan Wahsy ini alonca kadang Nabi benar bebu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ampun kula iman hampian cek nokol kula lagi kan kula iman pun
Ceng-ceng aja dah nih. Wah, sini kan sampai ajib, Pak. Ini kan itere sareng Kanjeng Nabi. Tapi sebab pun nika Abu Sufyan bin Al-Harits entar di kanan atau le kiri. Entar di kiri atau le kanan Kanjeng Nabi. Sampai akhir pusing. Nggih. Abu Sufyan bin Al-Harits ini pusing entar ke Sidina Ali. Entar ke Sidina Ali berarti kan pada entar ke sepupu nah. Nggih. Artinya entar ke sepupu untuk arayu sepupu. Nah, jadi entar ke Sidina Ali Abul Hartsah. Ayo kok derem mari Ali. Engkau rem entar di kanan tole kiri, entar di kiri tole kanan Nabi Muhammad. Derem engkau sak sepura. Karena Sayyidina Ali daki cerdas. Nggih. Sayyidina Ali cerdas oning bahwa Nabi ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo terobeda orang yang lebih mulia dari Nabi. Maksudnya benih dalam artian kencung-cungan, dalam artian amal perbuatan. Oning ceritanya Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf nikah ibu wong bi ceritanya sampai akhir cerita Nabi Yusuf jadi raja, ben ceritanya datang kan? Nggih kan? Ben ceritanya oning, Yusuf lambok seibu wong bi kok jadi raja. Akhirnya ngocak napa ceritanya? Ya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wallahi sampean ampun emol jaakin Gusti Allah melebihi kula ben kula nika adalah orang yang salah. Cepon tren-tretan Nabi Yusuf. Jawab sareng Nabi Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yaum. Lo berapa? Dulu masa lalu biarlah berlalu. Ceng-ceng ada nikah. Akhirnya ibadah bi Sayyidina Ali ke Abu Sufyan. Ngocak apa sih kocak tantritana Yusuf ke Nabi Yusuf. Nabi pakun ajawab apa sih jawab sang Yusuf. Karena Nabi lo terus Yusuf lebih mulia dari Nabi. Cerdas Sayyidina Ali. Oning cara ngarayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nikah. Abu Sufyan entar boleh bin Harits entar kanjeng Nabi. Wallahi qad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Oh. Riye paham. Cak-cak tantritana Yusuf saya ibadah. Ya la tathriba alaikumul yaum illa bisawar bingko. Itu ceritanya ceritanya Abu Sufyan bin Al-Harits aslamah wa thabata ma'an Nabi yaum Hunain. Selastarena perang Fatu Makkah Nabi ini kah entar ke perang asman perang Hunain. Muslimin banyak 10.000 waktu itu. Tapi muslimin itu sempat bangga, sempat sombong. Setiap ada orang yang bisa ngadang kita jumlahnya sudah 10.000 lebih. Mau lambat tak kening 3.000. Paling mentok 1.000. Mula anjak ya 313 tadi nang perang Badar. Mau setia 10.000 lebih. Siapa sebisa alaban. Tapi karena rasa itu akhir sareng Gusti Allah paringi kekalah. Kalah di awal artinya di awal peperangan kalah. Cuman Kanjeng Nabi dengan beberapa sahabat termasuk Sayyidina Abbas, termasuk nikah Abu Sufyan, beda deki Agil tak salah. Okay. Nikah termasuk beberapa sahabat kabur ketika perang macam kalah. Jadi walaupun Abu Sufyan nikah kiburu masuk Islam, ketika perang berkecamuk banyak orang kabur, Abu Sufyan pakun thabata ma'an Nabi, pakun beda isantingan Nabi kabur man kiman. Ya la ilaha illallah. Bancukan wa mata sanata 20. Mak kira macam ni. Wa mata sanata 20 tinggal umur Abu Sufyan nikah tahun 20. Wa sallallahu alaihi Umar bin Khattab dan senyolatin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Naufal bin Al-Harits bancukan pada asmana Nabi asbabuna Nabi nikah dari Naufal asmana. Putra Harits juga bin Abdul Muthalib. Aslama wa thabata yaum Hunain. Naufal nikah juga teguh asarang Nabi ketika perang Hunain ki buru nikah lo kabur. Wa Umayyah bin Harits banjukan bahasa asmana Umayyah. Wa Rabi'ah ibnul Harits banjukan bahasa asmana Rabi'ah. Wa Abdu Syamsin banjukan bahasa asmana Abdu Syamsh. Wa Abdul Muttalib banjukan Abdul Muttalib binil Harits. Okay. Wa Arwa banjukan Arwa bintul Harits bin Abdul Muttalib wa Abdullah bin Al-Harits. Dan Abdullah bin Harits nikah aslamah wa mati fi ahdihi. Sepemana Nabi seasmana Abdullah bin Al-Harits nikah Islam dan tinggal umur zaman ketika Nabi ki ibadah. Itu
beberapa cerita dan nama-nama tentang sepupu-sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, beda ki purun Abu Sufyan, okey. Beda sa asmana Naufal, beda sa asmana saya boleh Abdullah bin Abbas. Apa ngak jadi. Mari peleman ni kedeki lepas langsung elangnya manikala. Okey. Elang asmana ki elang cerita lagi ya ki mari ngak. Ki mantar pada tambah cahaya abdi-abdina sareng ajunan sedejah pada tambah cara cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bersih dari sedejah terkotoran sehingga bisa oning dak sedejah kebenaran daripada Pak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwata iman abdina sareng ajunan sedejah bulan Ramadan gadito sehingga oning bahwa tiada Tuhan selain Allah, semaha kebesar hanya Gusti Allah, semaha paring pertolongan hanya Gusti Allah, semaha paring keodian hanya Gusti Allah, semaha paringin rezeki hanya Gusti Allah. Nancep ya teh kita semua, amin Allahumma amin. Bajukan parengah petunjuk sareng Gusti Allah sehingga bisa masuk ke kapalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lok nyari pertolongan, lok nyari golongan kecuali golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Berbagi nang akhirat kemuka pada etulang dari telaga Kausar sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etulang kelaban astana semuljah, amin Allahumma آمين. على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الله يعلم أن ونفع ولا من الخير على مقدم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يبارك في رمضاننا ويجعل هذا رمضان ونبرك رمضان ويغفر لنا وإياكم مما أنزل عليه القرآن ومن نور القرآن ويسر بذلك الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولمقدم محمد محمد بن علي وجميع سلفه وجميع سادتنا بني علي ولجميع رجال المصطفى محمد وجميع رجال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.